Cara unik untuk like. Kisah seorang santri yang berusaha meyakinkan ayahnya bahwa pesantren adalah tempat terbaiknya. Kehendak hati yang berbeda dengan kehendak orang tua akan menjadi dilema yang tersendiri bagi seorang anak. Galaunya pun tak terperi pusingnya. Meski pertimbangan anak tersebut sudah sesuai hitungan, pilihannya lebih baik dibanding kemauan orang tua. Tapi tidak melunasi titah orang tua akan dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan di sisi lain sisi. Nah, berasakan bagaimana semuanya. Santri satu ini diminta ayahnya untuk melanjutkan jenjang akademisinya di lembaga perkuliahan, tentu dengan perhitungan yang disesuaikan pengalaman pribadi sang ayah. Setidaknya, di jenjang itulah yang lebih menjanjikan masa depan, apalagi di zaman semaju dan secanggih saat ini. Memilih bertahan di lembaga pesantren salah pula dianggap sebagai pilihan yang kuno, kolot, bahkan suatu kemunduran. Ya, karena pesantren salaf adalah produk kuno lembaga pendidikan, khususnya di Nusantara. Wajarlah jika ada penilaian demikian. Namun dalam hati terdalam santri temanku ini memiliki keyakinan kuat bahwa pendidikan bukan tentang kesuksesan materi, bukan tentang kemapanan finansial, melainkan kesuksesan pendidikan ada pada proses menjadi manusia yang paripurna. Dan hal itu diajarkan dalam pesantren. Contoh kecilnya, kami tak kenal materi kesabaran. Kami hanya tahu bahwa sekedar menyiram diri dengan segayung air butuh mengantri. Yang kami tahu, untuk menikmati sambal terong gosong kami harus memasak sendiri. Untuk sekedar bersuci dari hadas, kami harus rela lama berjejer ke belakang mengantri. Pendidikan sejatinya adalah proses hidup itu sendiri, bukan mengenai hasil. Dan satu hal yang lebih penting, kami diajarkan memiliki tata krama, akhlak mulia. Lebih tinggi derajatnya orang yang bodoh, tapi memiliki budi pekerti dibandingkan pintar namun akhlaknya buruk. Sering sekali petuah itu diulang-ulang Mbah Yai untuk kami, karena perihal budi pekerti sangatlah penting. Interaksi dan kontak sosial kami pun sangat dijaga, penuh dengan balutan adab yang mulia. Apalagi kepada guru, bahwa jika tak bisa memuliakan ilmu dengan pemahaman, maka muliakanlah orang yang memiliki ilmu, guru. Begitulah santri satu ini berdebat dengan kehendaknya sendiri antara kepatuhan dan idealisme yang ia yakini kebaikannya. Uniknya, tanpa menghilangkan rasa hormat pada ayahnya dan karena tak mau berbelit kata menjelaskan, ia minta ayahnya untuk menyambangi dirinya di pesantren. Waktu itu masih dalam jam sekolah. Ia ajak ayahnya berkeliling kawasan pesantren, semacam orientasi pesantren terhadap ayahanda. Lalu beranjak lagi memasuki kawasan sekolah. Ia jelaskan situasi kegiatan yang sedang berjalan. Ia perlihatkan beberapa kelas yang sedang menjalani diskusi atau sedang membacakan materi. Lalu ia beraksi. Ia ucapkan salam di daun pintu sambil mendengkul, duduk dengan bertumpuan pada lutut. Ia lanjutkan bagaimana pesantren mengajarkan cara-cara untuk menghadap sang guru. Setelah salam terjawab, ia lanjutkan berjalan menuju meja paling depan, tetap pada posisi berlutut. Bedanya kini sambil berjalan. Artinya berjalan sambil merangkak perlahan. Ia salami sang guru, merunduk, lalu menyampaikan maksud penuh kesopanan. Sesimpel itu yang ia coba tunjukkan pada ayahnya, tapi daya yang ditimbulkan begitu luar biasa. Air mata ayahnya menitik menyaksikan kejadian singkat itu dari luar kelas. Betapa seperti baru menyadari dan merasa beruntung anaknya berada di dalam lingkungan yang semulia ini. Untuk menyalami guru saja sedemikian santunnya. Suatu sikap yang hampir mustahil bisa disaksikan di lembaga-lembaga formal seperti perkuliahan. Ayahnya merasa mengerti kini.
Andai bisa disaksikan, andai bisa dilisankan, mungkin dalam benak sang ayah ada sekelumit kata yang sedang diucap. Pantas saja anakku meminta untuk bertahan di sini. Luar biasa aksi temanku satu ini. Waktu aku diberitahu kawanku secara lisan pun, aku tampak kagum dengan tindakannya. Sangat tepat, sangat presisi, sangat mengena. Jadi teringat sebuah filosofi sepak bola. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan dia seakan paham benar dengan filosofi ini. Serangannya berbuah hasil, menyebabkan kemenangan di hati ayahnya, bahwa ayah, izinkan aku meneladani Rasulmu, izinkan aku menjadi manusia paripurna yang berbalut kealiman serta budi pekerti mulia dengan tetap di sini, di pesantrenku tercinta ini. Setelah berbasa-basi membicarakan banyak hal di sana sini, di teras kelas, ia dan ayahnya pun mohon diri kepada guru yang ia temui di dalam kelas tadi. Ia dampingi ayahnya yang hendak pulang dengan pesan tersirat sebuah restu untuknya. Restu untuk melanjutkan jenjang anaknya di pesantren ini, Pondok Pesantren Al-Falah tercinta. Alhamdulillah.